Assalamualaikum, kembali lagi bersama Kiss Family. Apa kabar semuanya? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Hari ini Jumat 10 Juli, minggu terakhir anak-anak liburan sekolah. Dan kita lengkap personil nih. Alhamdulillah kita ada kesempatan camping lengkap personil lagi. Di minggu terakhir liburan sekolah ini, kita isi dengan pengalaman camping di daerah Megamendung Bogor. Tempat spot baru yang sudah lama kita nanti-nanti. Walau campingnya di daerah Bogor, tapi kita tetap memutuskan berangkat pagi-pagi. Walau sebenarnya ini kesiangan. Hehehe. Karena rencana awal itu kita mau berangkatnya habis subuh. Tapi apa daya kita baru bisa berangkat sekitar jam 6 pagi ini. Ikuti terus cerita camping kita kali ini sampai akhir ya. Semoga video yang kita berikan bisa menjadi referensi untuk Sobat Kiss yang mau camping di Bogor. Alhamdulillah perjalanan Jumat pagi ini lumayan lancar. Walaupun kita kedapati sedikit macet di awal masuk Jalan Raya Puncak, tapi selebihnya lumayan lancar. Nah, sebelum ke tempat camp kita mau mampir dulu karena kita mau sarapan. Setelah sarapan, kita lanjut perjalanan kembali. Sekarang sudah sekitar jam 8. Oh iya, kita ini mau camping di spot terbarunya Bukit Cirimpak. Spot yang kita tunggu-tunggu untuk camping family. Namanya Spot Cemara Bukit Cirimpak Camper Fun. Untuk rute jalan dan kondisi jalan akan kita info di sini ya, jadi jangan di-skip. Nah, jika sudah bertemu Masjid Nurul Huda yang tadi, kita langsung ambil kiri, lalu jalan terus sampai ketemu ikoniknya Megamendung yaitu Bank Mega. Kalau sudah ketemu Bank Mega ini, kita ambil kiri ya, dan terus menanjak. Dan pastikan mobil ataupun motor dalam kondisi prima ya. Nah, ini kita ketemu pertigaan lagi dan ada petunjuk untuk ke Bukit Cirimpak. Kita ambil ke kiri lagi dan terus menanjak lagi ya. Ada beberapa jalan yang sedikit rusak tapi masih bisa dilalui. Untuk menuju ke Bukit Cirimpak, tenang tidak akan kesasar karena di setiap pertigaan akan ada petunjuknya. Atau kalian bisa gunakan Google Map dengan titik spot Puspa Bukit Cirimpak. Berikut jalanan yang terlihat sedikit rusak, agak berlubang, berbatu, tapi masih bisa kita lalui. Tapi yang penting hati-hati selama mengendarai mobil ataupun motor kalian ya. Mulai dari sini jalanannya sudah cor beton 2 tapak mobil ya. Jalanannya agak sempit jika papasan dengan mobil lain, agak PR jadinya. Tapi kita bisa menurunkan ego kita masing-masing jika jalanan kita mau lebih aman ya. Pokoknya jalannya jalan terus lurus menanjak. Nah, jika sudah
bertemu pertigaan ini, kita jangan ambil yang sebelah kiri karena dia akan ke Taman Pinus. Jadi kita ambilnya yang sebelah kanan. Lurus terus, pokoknya gas terus. Nah, setelah ketemu gerbang ini, kalau hari weekend biasanya di stop dulu. Khawatir ada mobil turun dari atas agar tidak papasan. Di pertigaan ini jangan ambil kanan, tapi kita ambil kiri. Dan siapkan tancap gas karena ini terus menanjak tinggi disertai beberapa titik jalan yang kurang bagus seperti ini, agak berbatu dan bergelombang. Jadi harus hati-hati ya. Tapi sepanjang perjalanan di sini nanti kita ketemu pohon-pohon pinus yang suasananya adem banget. Setelah melewati Damar Hills berarti tandanya sebentar lagi kita sampai. Dan diikuti dengan sebelah kanan kiri kita pohon pinus yang berasa kayak di negeri dongeng ya. Mulai tancap gas lagi sampai atas. Enggak, no. Jadi itu tadi adalah spot Puspa. Nah, spot yang kita tuju yaitu Cemara. Jadi kita harus ke atas lagi dan kita turun dulu untuk ancang-ancang untuk lanjut naik ke atas. Alhamdulillah sampai, dan ternyata spot yang mau kita tempati itu ada yang isi. Jadi kita nggak bisa early check-in di tempat yang kita booking. Karena kita tidak bisa early check-in di kafling kita disarankan diriin tenda di kafling lain dulu. Nanti bisa pindah. Dan kebetulan kafling sedang kosong dan dikasih rekomendasi tempat yang adem nih di kafling nomor 9. Oh iya, cakep sekali. Dia bangun nunggu itu. Masya Allah, tabarakallah. Akhirnya Alhamdulillah pas saat kita sampai kita disuguhi dengan view Gunung Gede Pangrango yang lagi cantik-cantiknya, indah terlihat jelas, dan juga Gunung Salak yang terlihat jelas sangat indah dari sini. Dan terpentingnya lagi, di sini setiap kafling sudah ada stop kontaknya. Juga keran untuk cuci-cuci piring dan lain-lain di setiap kaflingnya. Sekarang sekitar jam setengah 10, kita mau setup tenda dulu. Kali ini kita bawa Mobi Garden Era. Banyak yang tanya apakah tenda ini muat untuk kita berempat. Jawabannya yes, muat banget. Dan juga pemasangannya itu mudah banget dan satset. Ibu Kis aja gak perlu bantuin pasang tenda. Hehehe. Sambil menikmati view Gunung Salak, tahu-tahu tendanya udah berdiri. Oh iya, Mas di sini juga gercep banget bantuin kita untuk pasang tali-tali tenda dan ramah-ramah banget. Ibu Kis beberes dalam dulu ya. Nah, ini kita pakai kasur Black Deer. Ukuran kasur ini sekitar 190 kali 195. Masih ada space di dalam untuk tempat kita menaruh sleeping bag. Jadi, kasur ini muat di tenda kita. Dan di bagian sebelah sini, nanti malam kita bisa pasang velvet untuk Ayah Holil.
Tara, setup tendanya selesai, cepet banget ya. Ini Mobi Era 150 cotton tent dengan UV 50 protection dari Mobi Garden. Nah, lanjut kita setup shelter yang kita setupnya simple-simple aja. Dan alhamdulillah semuanya sudah selesai. Saatnya kita menikmati suasana di sini. Perjalanan ke lokasi camping tadi memang cukup menantang ya, tetapi semua rasa lelah itu terbayar langsung saat kita tiba di ketinggian 1200 mdpl di Bukit Cirimpak ini. Suasana yang tenang dan pemandangan yang benar-benar luar biasa. Dari area camping ini, kita bisa menikmati megahnya Gunung Gede Pangrango dan Gunung Salak yang berdiri gagah di sana. Suhu siang ini di sini sekitar 23 sampai 24 derajat Celcius. Walau terik, tapi angin sepoi-sepoi dingin yang kita rasakan. Untuk menemani terik siang ini, kita sudah bawa minuman dingin cendolnya Kiss Kitchen yang baru kemarin open PO. Pas banget nih untuk menemani kita di Bukit Cirimpak. Sambil menikmati view Gunung Gede Pangrango juga Gunung Salak. Rasanya mantep banget deh. Pas di saat yang pas. Kalau Ayah Holil beda lagi metodenya dia. Dia tambah dengan es batu. Katanya biar lebih mantap. Panas-panas cendolita. Sambil menunggu nasi kita matang, kita jalan-jalan dulu. Nah, ini adalah area musola atau aula dari Bukit Cirimpak. Dan di sana juga disediakan mukena ya. Dan ini adalah bagian toiletnya. Saat ini toiletnya baru ada 2 pintu kamar mandi. Selanjutnya info dari pengelola akan ditambah untuk kamar mandinya. Kamar mandinya sendiri terdapat 2 toilet, yang satu toilet duduk dan juga toilet jongkok. Untuk toiletnya bersih dan airnya dingin banget. Dan ini adalah area untuk wudhunya. Sambil itu kita jajan-jajan di warung di Bukit Cirimpak ini. Ada apa? Oh, ada stikernya dia. Ada stikernya nih Mas tuh. Kok dapet? Oh enggak, ini enggak stiker. Oh, bukan. Apa tuh? Lah, emang masa gratis semuanya? Setelah jalan-jalan kita turun ke bawah dan di sini ada front office buat yang di spot Puspa juga untuk yang di spot Cemara. Di tempat ini di Bukit Cirimpak Blok Camper Fun dengan view pegunungan yang indah, angin sepoi-sepoi, juga aroma makanan, serta tawa kecil di sela obrolan kita semuanya menjadi satu, menjadikan rasa yang sulit untuk dijelaskan.
Sambil menunggu blok yang akan kita tempati yaitu blok 70, dan ini sekarang sekitar jam 13.45, yang sebelumnya masih baru packing. Ya, kita tunggu aja sambil kita menikmati suasana di Bukit Cirimpak ini. Sambil menikmati dessert yang dingin-dingin sambil ngobrol bersama anak-anak. Apa mau? Semua dek, semua dek. Enggak. Bawa kursi, sini duduknya. Beratan nanti. Enggak mau enggak. Ada yang mau kelapa ketat? Udah tadi. Ini posisi jumbo. Apa? Nih. Nyos sugar. Mau enggak? Oke. Menjelang sore sekitar jam 17, akhirnya kita memutuskan pindah kafling yang sebelumnya kita book, yaitu di kafling nomor 7, supaya malam nanti kita bisa menikmati city light langsung. Sebelum kita menikmati sunset, sedikit kita review kafling di Bukit Cirimpak Camper Fun ini. Nah, ini tiap kafling sudah menggunakan batu split. Area mobil juga sudah di semen batako. Untuk area rumput belum menghijau karena memang masih baru banget. Baru buka soft opening 4 Juli kemarin, jadi masih wajar ya kalau memang belum hijau untuk rumput-rumputnya. Kaflingnya sendiri itu berukuran 6 kali 5 meter. Space tendanya itu berukuran 3,5 kali 5 meter dan area parkirnya 2,5 kali 5 meter. Jadi sebelum mendirikan tenda atau booking, pastikan dulu ukuran tenda yang akan dibawa agar bisa muat di area kaflingnya. Kalau tidak ya palingan agak lebih dari area kafling. Di ketinggian 1200 mdpl di Bukit Cirimpak ini, waktu seakan berjalan lebih pelan, menghadiahkan sebuah sore yang sulit untuk dilupakan. Di hadapan kami, saat matahari mulai terbenam, langit berubah menjadi kanvas dengan gradasi jingga yang indah. Angin yang membawa kesejukan, ketenangan, seolah mengajak kita berhenti sejenak di kedinginan 18 derajat Celcius di sore ini. Oh, Centang. Bagaimana anak-anak masaknya? Udah. Belum. Gue tinggal Kan yang masak kakak. iyalah tak sip Safia sifat. Udah berdiri tuh, macin dulu. Jangan semuanya. Tadi gue ngicip-ngicip wanginya jelas. Bahaya. Set, enak kak? Enak. Ya udah tinggal masak itu. Angkat ya. Seporsi ya Bu, baksonya Bu. Ada berapa porsi Bu? Pakai itu tuh. Gunting. Enak ini terang. Cabai. Enggak digunting tegalannya.
Saat malam tiba, suasana semakin magic dengan kilau ribuan cahaya lampu kota yang mulai menyala, menciptakan view city light yang berkilau dari kejauhan. Duduk santai dan makan bersama keluarga, lengkap sambil menikmati momen malam city light disertai obrolan-obrolan ringan, guna menciptakan memori indah bagi kami semua. Jadi. Selamat pagi dari Bukit Cirimpak, Gunung Salak yang masih malu-malu belum kelihatan, Gunung Gede Pangrango yang sudah mulai kelihatan tapi masih malu-malu juga. Pagi ini kita mau nyeduh yang anget-anget karena udara di sini tuh dingin banget. Semalam suhu di Bukit Cirimpak paling rendah sekitar 16 derajat Celcius. Paginya ya udah dibilangin ya suhu 16, bawa jaketnya jangan dulu, selimutnya bawa aja semua. Gak apa-apa, masih AC, dingin AC, dingin AC. Gigil. Alat dingin lagi enak. Tapi rumah enggak pakai jaket, tutupan, terus pakai apa sleeping bag, kan bawa sleeping bag. Semalam ada beberapa yang baru datang juga nih. Jadi semalam kita camping ada 5 tenda. Dan pagi ini juga ada yang sudah datang, 2 rombongan mobil, tapi kaflingnya masih dipakai. Jadi harus menunggu sampai waktunya check in nanti ya. Dan sekarang sekitar pukul 8.20. Saatnya kita mulai bergegas packing untuk kita lanjut ke tujuan berikutnya, yaitu kita mengantar kakak Siva ke pondok. Buat yang sedang mencari tempat camping dengan pemandangan yang lengkap seperti view gunung yang indah, sunset yang indah, juga city light yang indah, Bukit Cirimpak, spot Cemara Camper Fun ini bisa jadi salah satu destinasi yang wajib masuk list camping Sobat Kis. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, semoga bermanfaat untuk semuanya. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe bagi yang belum subscribe ya. Sampai jumpa di petualangan kita selanjutnya. Thanks for watching.